Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Aulia Ramadhani dengan NIM 23416261201061. Saya dan rekan saya dari kelompok 5 akan membahas konsep kepemimpinan yang diampu oleh dosen Dr. Haji Budi Rismayadi, SEMM, dan dosen Wiko Pertiwi, SEMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hala Farhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif memiliki karakteristik khusus seperti fisik, mental, kepribadian, perilaku, dan gaya kepemimpinan yang berfokus pada tugas atau karyawan, dan mampu menyesuaikan gaya dengan situasi, seperti situasional, karismatik, transaksional, dan transformasional. Lalu di sini ada perilaku organisasi. Perilaku organisasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, karena pemimpin berperan penting dalam mengarahkan, mengembangkan, melakukan perubahan, dan memotivasi anggota organisasi demi tercapainya tujuan dan efektivitas organisasi. Adapun di sini ada kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Miftah Thoha, menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Lalu yang kedua, menurut Hadari, melihat kepemimpinan dari dua konteks, yaitu struktural dan non-struktural. Dalam konteks struktural, kepemimpinan diartikan sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin melakukan kegiatan dan pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Adapun dalam konteks non-struktural, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku, dan mengarahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Lalu yang ketiga, ada menurut Tanenbaum dan Masyarik, menjelaskan kepemimpinan adalah suatu proses atau fungsi sebagai suatu peran yang memerintah. Lalu yang keempat ada menurut Harold Kons, mendefinisikan kepemimpinan sebagai pengaruh seni atau proses mempengaruhi orang sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan kelompok dengan kemauan dan antusias. Yang kelima, menurut Frigon, mengungkapkan kepemimpinan adalah seni dan ilmu untuk membuat orang lain tampil dan mencapai visi. Dan yang keenam, menurut Nanus berpendapat peran kepemimpinan dalam pembentukan kebijakan memiliki dasar yang kuat dalam praktik dan aman, tidak merebut hak prerogatif yang memerintah dalam menetapkan kebijakan. Dan yang terakhir, menurut Everton menyatakan kepemimpinan adalah kemauan untuk menyelesaikan pekerjaan dan melalui orang lain sambil mendapatkan kesadaran dan kerjasama. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan dorongan dan bimbingan dalam bekerja sama untuk mengejar tujuan yang telah disepakati bersama. Konsep kepemimpinan ideal menekankan kemampuan pemimpin untuk memimpin perubahan, memotivasi tim, dan bekerja sama mencapai tujuan bisnis dengan transparansi, integritas, dan visi yang jelas. Pemimpin juga harus memiliki keterampilan komunikasi efektif dan pemecahan masalah. Konsep ini harus mempertimbangkan strategi bisnis, tujuan jangka panjang, dan kultur organisasi agar pemimpin mampu membawa bisnis menuju kesuksesan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk terus mencari dan mengevaluasi konsep kepemimpinan agar bisnis memiliki pemimpin yang efektif dan adaptif. Selanjutnya, di sini ada gaya kepemimpinan yang dikenal dalam bisnis. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang dikenal dalam bisnis, seperti kepemimpinan transformasional, situasional, dan transaksional. Setiap gaya kepemimpinan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, dan pemimpin harus memahami konsep-konsep ini untuk memilih gaya kepemimpinan yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Dengan memahami konsep-konsep kepemimpinan dalam bisnis dan mengetahui gaya kepemimpinan yang tepat, seorang pemimpin dapat memimpin organisasi menuju kesuksesan dan memastikan karyawan terlibat dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan bisnis bersama-sama. Yang pertama di sini ada kepemimpinan transformasional.
Kepemimpinan transformasional berlandaskan teori pengembangan individu dan motivasi, menekankan proses memotivasi dan membangun hubungan dengan bawahan agar mereka mencapai potensi maksimal. Pemimpin transformasional menciptakan visi dan harapan yang menantang, memberikan dukungan dan pengakuan yang adil, serta fokus pada pengembangan individu melalui komunikasi efektif dan interaksi yang erat. Tahapan implementasinya meliputi membangun hubungan, menciptakan visi, memotivasi, memberikan dukungan, dan membantu bawahan belajar dari pengalaman. Contoh nyata kepemimpinan transformasional adalah CEO seperti Steve Jobs, Mark Zuckerberg, dan Jeff Bezos yang mampu memotivasi staf untuk berpikir kreatif dan bekerja keras demi tujuan bisnis ambisius, sambil memimpin perubahan dan memiliki visi masa depan yang jelas. Keunggulan gaya ini adalah meningkatkan motivasi dan kinerja bawahan, membuat mereka lebih terlibat dan bersemangat mencapai tujuan bersama. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan waktu usaha besar, keterampilan komunikasi tinggi, dan tidak semua bawahan merespon positif gaya ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas kepemimpinan situasional. Landasan pemikiran dari kepemimpinan situasional berasal dari teori kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard. Teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi dan tingkat pengembangan dari anggota tim. Pokok pikiran dari pemikiran institusional adalah bahwa seorang pemimpin harus dapat beradaptasi dengan situasi dan anggota tim yang berbeda dan memilih gaya kepemimpinan yang tepat untuk situasi tersebut. Ini termasuk gaya kepemimpinan yang lebih direktif untuk anggota tim yang kurang berpengalaman dan gaya kepemimpinan yang lebih suportif untuk anggota tim yang lebih berpengalaman. Implementasi dari kepemimpinan situasional melibatkan 3 langkah utama: memahami tingkat pengembangan dari anggota tim, memahami situasi dan tuntutan yang ada, dan memilih gaya kepemimpinan yang tepat untuk situasi tersebut. Ini memerlukan pemimpin untuk memantau dan memahami situasi anggota tim secara kontinu dan bereaksi dengan cepat dan tepat untuk memastikan bahwa gaya kepemimpinan yang dipilih sesuai dengan situasi dan anggota tim. Implementasi dari kepemimpinan institusional membutuhkan kemampuan pemimpin untuk memahami situasi dan kondisi bisnis dan menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. Pemimpin juga harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan dan situasi bawahan mereka, agar bawahan dapat bekerja dengan optimal. Contoh konkret dari kepemimpinan institusional dalam bisnis adalah pemimpin yang dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi bisnis, seperti saat pemimpin tim dalam situasi proyek yang membutuhkan keterampilan teknis dan keahlian tertentu. Pemimpin mungkin akan lebih bersifat direktif dalam memberikan arahan dan pengawasan. Namun, saat memimpin tim dalam situasi yang membutuhkan kreativitas dan inovasi, pemimpin mungkin lebih bersikap suportif dan memberikan ruang untuk bawahan mengembangkan ide dan kreativitas mereka. Kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada adaptasi terhadap situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Berikut adalah keunggulan dan kelemahan kepemimpinan situasional dalam bisnis. Keunggulannya adalah yang ke-1, fleksibilitas. Kepemimpinan situasional memungkinkan pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi bisnis yang berubah-ubah, sehingga dapat memastikan hasil yang optimal. Yang kedua adalah kekuatan situasional. Kepemimpinan situasional memastikan bahwa pemimpin memahami situasi dan kondisi bisnis dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan situasi tersebut. Yang ketiga adalah kekuatan pemecahan masalah. Kepemimpinan situasional memastikan menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat dan efektif dengan memahami situasi dan kondisi bisnis. Kelemahan dari
Kepemimpinan situasional adalah yang kesatu, ketergantungan pada situasi. Kepemimpinan situasional bergantung pada situasi dan kondisi bisnis, sehingga sulit memastikan konsisten dan kontinuitas dalam gaya kepemimpinan. Yang kedua adalah tantangan dalam memahami situasi. Kepemimpinan situasional memerlukan pemimpin untuk memahami situasi dan kondisi bisnis secara baik, dan ini bisa menjadi tantangan bagi pemimpin yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam memahami situasi. Yang ketiga adalah kemungkinan mengabaikan prinsip-prinsip kepemimpinan situasional. Selanjutnya, kepemimpinan transaksional. Landasan pemikiran kepemimpinan transaksional adalah berdasarkan teori perilaku organisasi dan teori motivasi. Konsep ini mempercayai bahwa kepemimpinan mempengaruhi tingkah laku dan prestasi karyawan melalui pembagian tugas dan pengawasan. Pokok pikiran dari kepemimpinan transaksional adalah mengikuti aturan yang memberikan insentif bagi karyawan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi kepemimpinan transaksional dalam bisnis melibatkan proses pengawasan dan pengaturan tugas, memberikan insentif dan sanksi, dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bisnis. Ini bisa meliputi tugas seperti memberikan umpan balik, memberikan tugas dan tanggung jawab, dan memastikan bahwa karyawan memahami tugas dan tugas mereka. Kepemimpinan transaksional sering digunakan dalam bisnis yang membutuhkan keteraturan dan stabilitas, seperti bisnis yang memiliki sistem yang kompleks atau memiliki proses yang rigid. Keunggulan kepemimpinan transaksional adalah membantu menjaga keteraturan dan stabilitas dalam bisnis, membantu mencapai hasil yang diinginkan, dan memotivasi karyawan melalui pembagian tugas dan pengawasan. Namun, kelemahannya adalah bahwa ia mungkin membatasi kreativitas dan inovasi karyawan, dan mungkin tidak cocok untuk situasi yang lebih dinamis dan berubah-ubah. Implementasi dari kepemimpinan transaksional dalam bisnis dapat dilihat melalui sistem reward dan punishment. Pemimpinan menetapkan tugas dan target yang harus dicapai oleh bawahan dan memberikan insentif berupa reward jika bawahan berhasil mencapai tujuan, atau punishment jika bawahan gagal mencapai tujuan. Contoh konkret dalam kepemimpinan transaksional dalam bisnis dapat ditemukan dalam perusahaan retail. Seorang manajer dapat memberikan target penjualan harian bagi para sales dan memberikan insentif berupa bonus jika target tersebut tercapai, atau memberikan sanksi jika target tidak tercapai. Implementasi kepemimpinan transaksional biasanya melibatkan pemimpin yang memimpin dengan memotivasi bawahannya melalui hadiah dan hukuman. Dalam bisnis, kepemimpinan transaksional bisa diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Misalnya, pemimpin dapat memberikan hadiah berupa bonus bagi bawahan yang mencapai target tertentu dan memberikan sanksi bagi bawahan yang melakukan kesalahan kerja. Namun, meskipun kepemimpinan transaksional memiliki beberapa keunggulan dalam menjaga stabilitas dan konsisten lingkungan kerja, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan utama adalah fokus pemimpin terlalu pada tugas dan tugas-tugas individu, sehingga membatasi ruang untuk inovasi dan kreativitas. Hal ini bisa mempengaruhi motivasi dan kinerja bawahan, karena mereka merasa tidak memiliki ruang untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Oleh karena itu, dalam menentukan gaya kepemimpinan yang tepat dalam bisnis, penting untuk menimbangkan secara seksama keunggulan dan kelemahan setiap gaya kepemimpinan, termasuk kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan yang tepat dalam membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan serta memotivasi bawahan untuk memberikan yang terbaik. Yang kesatu, yang A, kepemimpinan dikemukakan oleh Ralph M. Stockdale dalam Wahjo Sumitjo
Yang kesatu adalah kepemimpinan sebagai suatu seni untuk menciptakan kesesuaian. Yang ketiga adalah kepribadian adalah suatu kepribadian yang memiliki pengaruh. Kepribadian dapat diartikan sebagai sifat-sifat dan watak yang dimiliki oleh pemimpin yang menunjukkan keunggulan sehingga menyebabkan pemimpin tersebut memiliki pengaruh terhadap bawahan. Yang keempat adalah kepemimpinan adalah tindakan dan perilaku. Kepemimpinan dalam arti ini digambarkan sebagai serangkaian perilaku seorang yang mengarahkan kegiatan-kegiatan bersama. Dari serangkaian perilaku tersebut dapat berupa menilai anggota kelompok, menentukan hubungan kerjasama, maupun memperhatikan kepentingan bawahan, dan sebagainya. Yang kelima, kepemimpinan merupakan titik sentral proses kegiatan kelompok. Kepemimpinan sebagai titik sentral sebab dalam kehidupan organisasi dari kepemimpinan diharapkan lahir berbagai gagasan baru yang memberikan dorongan lahirnya perubahan, kegiatan, dan seluruh proses kegiatan kelompok. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kelompok dan menduduki posisi tinggi dalam kehidupan kelompok dalam menentukan struktur kelompok, suasana kelompok, dan aktivitas kelompok. Yang keenam adalah kepemimpinan hubungan merupakan kekuatan dan kekuasaan. Kepemimpinan sebagai suatu bentuk hubungan kelompok orang, hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin, di mana hubungan tersebut mencerminkan seseorang atau sekelompok orang berperilaku karena akibat adanya kewibawaan atau kekuasaan yang ada pada orang yang memimpin. Dan dalam hubungan ini, orang yang memimpin lebih banyak mempengaruhi daripada yang dipengaruhi. Yang ketujuh, kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan. Dalam hubungan ini, pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu proses yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota-anggota kelompok dengan menggunakan cara atau gaya tertentu, sehingga kepemimpinan mempunyai peranan sebagai kekuasaan dinamik yang mendorong, memotivasi, dan mengkoordinasikan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan adalah kepemimpinan merupakan hasil dari interaksi. Kepemimpinan sebagai suatu proses sosial merupakan hubungan antar pribadi di mana pihak lain mengadakan penyesuaian suatu proses di mana saling mendorong dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, kepemimpinan bukan merupakan sebab melainkan sebagai akibat hasil daripada perilaku kelompok. Kepemimpinan timbul dari proses interaksi kelompok itu sendiri. Kepemimpinan adalah benar apabila diakui dan didukung oleh anggota kelompok. Yang kesembilan adalah kepemimpinan adalah peranan yang dibedakan. Dalam kehidupan organisasi, masing-masing anggota mempunyai sumbangan yang berbeda. Demikian pula kepemimpinan yang muncul sebagai akibat interaksi dalam kehidupan organisasi karena kelebihan-kelebihan dan sumbangannya diangkat peranannya sebagai pemimpin. Sejauh seseorang dipandang oleh anggota lain sebagai sumber yang dapat memberikan sumbangan yang tidak dapat diabaikan, ia akan diangkat dan diakui sebagai pemimpin. Yang ke-10 adalah kepemimpinan adalah sebagai inisiasi struktur. Kepemimpinan jangan dipandang sebagai jabatan pasif, melainkan harus berperan sebagai suatu jabatan yang terlihat dalam suatu tindakan memenuhi pembentukan struktur dalam interaksi sebagai bagian dari proses pemecahan masalah bersama. B. Kepemimpinan menurut Stephen Perobens adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. C. Kepemimpinan merupakan Richard L. Duff adalah kemampuan mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan organisasional. D. Kepemimpinan G. R. Terry dan LWRFC adalah kemampuan mengarah pengikut-pengikutnya untuk bekerja sama dengan kepercayaan serta
tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pemimpin mereka. Lahirnya kepemimpinan. Penyebab lahirnya kepemimpinan sangat beragam, seperti membentuk diri sendiri yang disebut self-made man, yaitu kepemimpinan yang muncul karena kemampuan pada saat-saat yang penting atau situasi tertentu, dipilih oleh pengikut-pengikutnya, ditunjuk dari atas atau diangkat. Dengan kata lain, headship ditunjuk oleh Board of Direction untuk memimpin perusahaan atau diangkat oleh Dewan Perusahaan. Komisaris diantaranya juga ada 3 teori lain, yaitu yang pertama ada teori genetis. Teori genetis ini disebut leader are born not made. Seseorang menjadi pemimpin karena dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan. Secara filosofis, pandangan tergolong pada pandangan fatalis atau determinatis. Yang kedua, ada teori sosial. Ini teori yang sangat ekstrim inti ajarnya, yaitu leader are made and not born. Jadi berlawanan dengan teori genetis, bahwa setiap orang bisa jadi pemimpin bila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Kemudian, yang ketiga ada teori ekologis. Sebagai reaksi kedua hal itu, bahwa seseorang hanya berhasil menjadi pemimpin yang baik bila ia pada waktu kelahirannya memiliki bakat kepemimpinan. Bakat-bakat itu kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang dimilikinya. Dari beberapa pengertian kepemimpinan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa kepemimpinan itu akan muncul dalam situasi dan kondisi tertentu individu, mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Perbedaan pemimpin dengan ketua atau kepala. Satu, ada integritas yang dimaksud mengacu pada kejujuran dan kebenaran. Integritas dianggap hal yang paling penting bagi kebanyakan orang. Salah satu contoh pemimpin yang berintegritas bagi kebanyakan orang adalah pemimpin yang konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Yang kedua, kebijakan. Kebijakan dalam arti bahwa seorang pemimpin dapat membuat ketertarikan dari para pengikutnya walau jika tidak seorang bersama. Salah satu contohnya adalah pemimpin yang memperhatikan dan mendukung pengikutnya dan juga membangun ikatan emosional. Yang ketiga, kemampuan yang mencangkup pengetahuan dan keahlian dalam pekerjaan hingga keahlian dalam pekerjaannya hingga kemampuan interpersonal. Pemimpin yang memiliki kemampuan dan keyakinan atas kemampuannya akan membuat pengikut dan bawahannya juga yakin akan bekerja secara efektif. Selanjutnya, perbedaan pemimpin dengan ketua atau kepala. Pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang atau kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Mereka memiliki kewenangan dan otoritas untuk mengelola atau divisi atau kelompok serta bertanggung jawab atas kinerja dan inovasi dalam organisasi. Pemimpin biasanya dipilih oleh pemilik atau perwakilan pemilik organisasi. Ketua atau kepala di sisi lain merujuk pada posisi yang lebih rendah dalam struktur organisasi. Mereka bertanggung jawab atas kinerja divisi atau kelompok tertentu, tapi tidak memiliki otoritas yang sama untuk melakukan perubahan atau inovasi. Ketua lebih berfungsi sebagai pemimpin kecil yang melapor kepada pemimpin utama. Perbedaan antara pemimpin dan kepala. Pemimpin dipilih sedangkan kepala ditunjuk atau diangkat. Pemimpin kepercayaan kelompok, sedangkan kepala kekuasaan atasan. Pemimpin pencetus ide ordinator, sedangkan kepala penguasa. Pemimpin bertanggung jawab terhadap dan kelompok, sedangkan kepala bertanggung jawab terhadap atasan-atasan. Pemimpin berasal dari kelompok, kepala bisa bukan berasal dari kelompok.
Pemimpin punya kelebihan, sedangkan kepala belum tentu punya kelebihan. Dalam organisasi, pemimpin sering kali terkait dengan jabatan politis, sedangkan ketua atau kepala adalah jabatan karir yang dapat diisi individu oleh berpengalaman. Metode pemilihan pemimpin pertama dari luar organisasi. Kita dapat memilih pemimpin yang sudah terbukti kapabilitasnya. Keuntungannya adalah pengalaman. Tetapi, biaya akan lebih tinggi dan kurangnya hubungan emosional dalam organisasi. Kedua, dari dalam organisasi. Kita dapat menggunakan program seperti ODP. Kelebihannya calon pemimpin memiliki hubungan emosional dan motivasi tinggi. Tetapi proses ini makan waktu dan biaya, bisa meningkat dan jika tidak sesuai dengan target. Keputusan pemilihan tergantung pada kondisi organisasi. Jika perubahan cepat diperlukan, pemimpin eksternal lebih disarankan. Sebaliknya, jika organisasi stabil, lebih baik mengembangkan pemimpin dari internal. Perbedaan pemimpin dengan manajer. Pemimpin dan manajer memiliki peran penting dalam organisasi, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya. Pertama, motivasi dan pengarahan. Pemimpin memotivasi pengikutnya untuk berkontribusi, sementara manajer mengarahkan sumber daya dan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, gaya kepemimpinan. Manajer cenderung menggunakan pendekatan formal dan memberikan instruksi, sedangkan pemimpin lebih persuasif dan melibatkan pengikut dalam mencapai visi bersama. 3. Kepribadian. Pemimpin memiliki kepribadian unik dan inovatif, sedangkan manajer lebih berfokus pada metode yang sudah terbukti berhasil. 4. Pengambilan resiko. Pemimpin lebih berani mengambil resiko untuk inovasi, sementara manajer cenderung meminimalisir resiko dengan mengikuti prosedur yang ada. Kelima, pengikut dan bawahan. Pemimpin memiliki pengikut yang percaya dan mendukung visi mereka, sedangkan manajer memiliki bawahan yang bekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun pemimpin dianggap lebih unggul, banyak manajer yang juga memiliki karakteristik kepemimpinan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk melatih karyawan, termasuk manajer, dalam keterampilan kepemimpinan, agar dapat beradaptasi dan memimpin ketika diperlukan. Selanjutnya ada pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan suatu organisasi. Pemimpin berperan dalam menggerakkan anggota tim dan mendorong mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keterampilan kepemimpinan yang baik diperlukan untuk membangun dan meningkatkan kualitas organisasi serta untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada kriteria pemimpin yang efektif. Pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir yang baik, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, dan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi. Pemimpin juga harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Beberapa teori kepemimpinan seperti teori sifat, teori kelompok, dan teori situasional menjelaskan berbagai aspek yang mempengaruhi kepemimpinan. Pemimpin yang baik harus membaca situasi dan memahami kebutuhan anggota tim lainnya. Selanjutnya ada tugas pemimpin. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi, dan mengevaluasi
Mereka juga harus mampu memberikan motivasi, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan menjadi sumber inspirasi bagi pengikutnya. Secara keseluruhan, keterampilan kepemimpinan yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan budaya kerja yang kuat. Meskipun manajer seringkali berfungsi sebagai pemimpin, tidak semua manajer memiliki keterampilan pemimpinan yang diperlukan. Oleh karena itu, pelatihan kepemimpinan bagi semua karyawan, termasuk manajer, sangat dianjurkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang yang mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya memiliki kekuasaan formal, tetapi juga keterampilan interpersonal, etika yang kuat, serta visi yang jelas. Konsep kepemimpinan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam organisasi, pemerintahan, pendidikan, maupun masyarakat secara umum. Dengan memahami konsep kepemimpinan secara menyeluruh, individu diharapkan menjadi pemimpin yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan etika pada setiap tindakannya.